Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman dan seakidah yang dirahmati Allah. Salam akal sehat, salam 1 NKRI dimanapun saudara berada. Ini adalah pembahasan tentang kecurangan yang terjadi di negeri ini di dalam pesta demokrasi. Perbuatan curang sama dengan perbuatan yang tidak jujur. Dalam Islam, perilaku ini termasuk ke dalam akhlak yang tidak terpuji, termasuk sifat yang munafik. Perbuatan curang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia yang berbuat curang akan diadili dengan seadil-adilnya di akhirat kelak, termasuk orang-orang yang munafik. Terkait perbuatan curang dalam Islam, tercantum dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Yang kedua, allazina izza qatalu 'alan nasi yasta'ufun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Ayat yang ketiga, wa iza kaluhum aw wazanuhum yuksirun, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ayat keempat, ala yazunu ulaika annahum mabbusun. Tidaklah orang-orang yang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Jadi kecurangan terbagi beberapa jenis, yaitu takhrir, menipu, ghab, menjual dengan harga yang sangat tinggi, gharar, melakukan transaksi yang tidak jelas, khulul, korupsi, riswah, suap, dan ihtikar, menimbun. Pelaku curang tidak termasuk golongan Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda bahwa orang-orang yang berbuat curang tidak termasuk golongannya. Nabi SAW bersabda, siapa saja menipu atau berbuat curang, maka dia bukan golonganku. Hadis tersebut menyebutkan segala bentuk kecurangan adalah perbuatan tercela. Orang-orang yang berbuat curang tidak dianggap sebagai golongan Nabi. Ingat, orang-orang yang curang tidak termasuk golongan Nabi. Jika seorang pemimpin yang curang berkhianat kepada rakyatnya, kemudian dia meninggal dalam keadaan belum bertobat, maka Allah akan mengharamkan surga baginya. Begitu juga dengan kelompok-kelompok yang ikut dalam kecurangan. Sebuah hadis yang berbunyi, artinya barang siapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, lalu mati dalam keadaan menipu, berbuat curang, berbohong, niscaya Allah haramkan surga atasnya. Tentang menerima dan memberi suap, Islam melarang umat untuk berbuat curang dengan cara menerima dan memberi suap. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat pelaku penyuap dan penerima suap dengan mengambil bukan yang haknya. Dan Rasulullah bersabda, barang siapa dari kalian aku angkat atas suatu amal, kemudian dia menyembunyikan dari kami, meskipun sebuah jarum atau sesuatu yang lebih kecil daripada itu, maka
hal itu termasuk hulul, pencurian yang pada hari kiamat akan ia bawa nanti. Menjadi peringatan bagi orang-orang yang diberi amanah kemudian mengambil yang bukan haknya, maka dapat dikatakan sebagai korupsi atau mencuri. Pembahasan tentang curang ini sangatlah banyak. Semoga kita senantiasa termasuk di golongan yang berbuat baik di jalan yang diridhoi Allah. Terjauh dari kelompok-kelompok curang, terjauh dari kelompok-kelompok yang zalim, yang mungkar. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, dijaga diri kita dari perbuatan-perbuatan perilaku yang tidak terpuji. Ingat, siapa yang berbuat curang termasuk manusia yang munafik. Dan siapa yang berbuat curang dan ikut ke dalam kroni dan kelompok kecurangan tersebut, maka Nabi SAW mengatakan mereka itu tidak termasuk dalam kelompok dan golonganku. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Sahirajo.